Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiung AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Dan seperti teman-teman lihat sekarang ini, jadi problemnya seperti ini ya. Posisi putih dan posisi hitam seperti ini. Jadi buat buah putih ada raja ya berada di G6, kemudian menterinya berada di C6, kemudian kudanya berada di C5, lalu ditambah dengan peluncur atau gajah berada di H4. Nah seperti ini ya teman-teman. Sementara untuk musuhnya raja putih raja hitam berada di G1 hanya seorang diri. Oke teman-teman, seperti apa solusinya? Mari kita lihat dan kita saksikan sama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan analisa ya, beberapa analisa, dan silahkan teman-teman lihat dan saksikan beberapa analisa ini. Kita coba dulu melangkahkan kuda ke D3 ya. Nah, teman-teman, di sini kalau seandainya raja hitam lari ke H2, ini akan mati ya, teman-teman. Coba lihat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman matinya raja hitam. Jadi kalau raja hitam larinya ke H2, maka akan mati seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau raja hitam tidak lari ke H2 tetapi ke F1? Coba kita lihat sama-sama lagi. Ternyata kalau raja hitam larinya ke F2 tidak mati ya teman-teman ya. Walaupun misalnya menteri sudah melakukan sekak dan raja bisa lari ke H1 ataupun ke H2 apabila luncur menyerang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, tidak mati untuk solusi ini. Sekarang mari kita lihat, kita kembali ke solusi yang lain ya teman-teman. Coba kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, untuk solusi ini raja mati, cuma matinya 4 langkah ya, tapi itu tidak boleh aturannya, dan di problem ini raja hitam harus mati dalam 3 langkah. Oke, jadi masih tidak mati ya teman-teman ya. Sekarang mari kita coba dengan analisa yang lain ya. Kita lihat lagi analisanya yang lainnya. Oke teman-teman, jadi analisa ini pun juga raja tidak mati ya setelah lari dari H2 ke H1, dan menteri putih serta luncur tidak bisa mematikannya dalam 3 langkah. Oke, kita kembali ke posisi semula. Oke teman-teman, sekarang mari kita coba dengan raja putih dulu ya, yang duluan jalan ya. Apakah raja hitam mati dalam 3 langkah atau tidak? Mari kita saksikan sama-sama analisa yang terakhir ini ya.
Nah, ternyata di analisa yang terakhir ini pun, walaupun Raja Putih jalan duluan ya, tidak mati Raja Hitam dalam 3 langkah. Oke teman-teman, jadi itu ya beberapa analisa supaya teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti ya. Jadi takutnya belum dianalisa ya teman-teman masih ragu ya dan tidak meyakinkan. Jadi itulah analisanya ya. Bisa teman-teman buka papan caturnya dan dianalisa sendiri. Oke teman-teman, itu analisanya, dan sekarang mari kita lihat kunci dari problem catur 3 langkah mat ini. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita kembali ke posisi semula untuk melihat kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Kunci yang memusingkan dan kunci yang sulit ya sebenarnya. Baiklah teman-teman, yuk kita saksikan sama-sama. Baiklah teman-teman, jadi di sini kuncinya adalah raja ya, raja yang berada di G6 bergeser ke H5. Nah, ke situ ya. Sekali lagi, kuncinya adalah raja dari G6 bergeser ke H5 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kuncinya. Sekarang kita lihat Raja Hitam atau Raja Coklat akan lari kemana. Nah, ternyata Raja Hitam atau Raja Coklat lari ke F1, maka langkah keduanya adalah menteri mencegat ke G6 lalu skak ke D3. Nah, seperti itu ya untuk solusi pertamanya. Raja Hitam mati seperti itu. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua ya. Solusi yang kedua tetap ya, kuncinya kita lihat Raja Putih bergeser ke H5. Kemudian kalau Raja lari ke H2, maka langkah keduanya adalah peluncur Putih F4 bergeser atau pindah ke F2 ya teman-teman ya. Nah, ke situ ke F2. Kemudian Raja tidak bisa lari ke G1, maka mau tidak mau lari ke H3. Kemudian langkah terakhir Putih adalah menteri skak ke H1. Nah, seperti itulah ya teman-teman matinya ya. Jadi problem ini memang sungguh sulit ya kalau kita tidak benar-benar tahu ya. Jadi banyak orang yang susah setelah saya coba kemana-mana ya. Banyak orang yang tidak bisa menjawab problem ini ya teman-teman ya. Karena ada dua cara yang begitu sulit untuk memecahkan problem ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula ya. Jadi saya untuk mengingatkan sekali lagi ya. Jadi kuncinya adalah raja dari G6 ke H5 ya. Jangan sampai raja larinya ke F6, F5 ataupun G5 karena akan menghalangi langkah menteri untuk melakukan pemblokiran ya atau pencegatan Raja Hitam supaya tidak balik lagi yang lebih jauh ya. Mari kita lihat sekali lagi sama-sama. Ini dia kunci problem catur yang saya perlihatkan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa menghibur, dan terima kasih untuk menontonnya atas waktunya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching.